Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu wa syukrih wa na'buduhu haqqa ibadatih wa nattaku haqqa tuqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah Muhammad Rasulullah allazi ba'asahullah basyira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba' ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Taman Asri rahimakumullah. Marilah kita memuji Allah dengan sejatinya pujian. Bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya syukur. Beribadah kepada Allah dengan sehakikat-hakikat ibadah. Dan bertakwa kepadanya dengan haqqa tuqatih. Salawat dan salam kepada Rasulullah, teladan agung kita, uswatun hasanah yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan mengingatkan dan mengajak kita semuanya ke jalan Allah melalui risalahnya. Kepada para sahabat, para tabi'in, kita doakan semoga mereka juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hari ini sudah 19 Syawal 18 April 2025, masih di bulan Syawal. Tapi kita selalu menyebutkan ini pasca Ramadan. Maka topik yang dituliskan oleh penyelenggara adalah pasca Ramadan kita ingin tetap istiqomah. Jamaah rahimakumullah. Doa wajib dalam setiap sholat yang berlingkup kolektif diucapkan 17 kali sehari semalam sesuai dengan jumlah sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang ditempuh oleh yang Engkau maghdub, Engkau marahi, dan orang-orang yang zalim. Jalan yang lurus oleh ditempuh para mustaqimin, orang-orang yang mustaqim. Istiqomah menurut para ulama di kitab Ta'rif Al-Jurzani disebutkan luzumu ta'atillah, tetap konsisten taat kepada Allah. Konsisten mengikuti perintahnya dan juga menghindarkan semua larangannya. Apabila kita
sholat tambah dengan rawatib dan sunat-sunat yang lain. Maka doa kita untuk selalu mendapat petunjuk menjadi orang yang mustaqim, orang istiqomah, insya Allah lebih dari 17 kali. Dari sebuah hadis, An Sufyan Abdullah As-Saqafi, seorang sahabat, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata pada Rasulullah, lebih banyak ini bertanya, kulli fi Islam, katakan di dalam agama itu qaulan, suatu kata singkat, la as'alu, yang nanti tidak akan lagi saya pertanyakan adan kepada siapapun ba'dak, setelahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad, dan Tirmizi dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Imam Rafi'i mengatakan istiqomah itu menjadi contoh. Oleh sebab itu dia katakan istaqim binafsik. Memulailah dengan istiqomah terhadap dirimu. Yastaqim biha ghairuk. Orang lain juga akan istiqomah. Fayakunutul mustaqiman wal a'waj. Sebab bagaimana mungkin sebuah benda itu akan lurus jika benda yang di atasnya itu tidak lurus. Istiqomah apabila kita daftar secara tidak terlalu panjang, ada beberapa macam. Pertama, istiqomah dalam akidah. Ini Rasulullah mengatakan amantu billah. Ini artinya terkait akidah. Ini fondamen yang mendasar di dalam kehidupan kita. Akidah adalah titik tolak ukur, dan juga menjadi alat parameter seorang beriman atau tidak. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Yang ada selama Ramadan kita berpuasa di siang hari, tarawih, qiyamul lail di malam hari, membaca Al-Quran. Hal-hal ini istiqomahnya perlu kita lanjutkan. Luzum supaya tetap berlanjut pasca Ramadan. Puasa-puasa sunat. Syawal kita diingatkan puasa 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari bulan Syawal, kana kasyamid dahr. Pahalanya bersama dengan Ramadan itu seperti dia puasa selama 1 tahun. Bagi yang belum melaksanakan, mari kita sempurnakan, masih ada waktu. Dan tidak perlu mutatabi'ah, berturut-turut, bisa selang-seling. Bisa juga kita bersamakan dengan puasa Senin Kamis, dengan Yaumul Bid. Tahajud, duha, salat rawatib, ini kita istiqomahkan. Membaca, mengamalkan, menghayati kandungan yang ada dalam Al-Quran senantiasa harus kita hidupkan. Yang ketiga, istiqomah
fi mas'uliyati istimaiyah, peduli terhadap sesama, membantu, bersedekah. Jikapun usia kita tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hari-hari dari Ramadan yang lalu kita isi dengan amaliyah Ramadan sesuai dengan hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk istiqomah. Suatu hadis Nabi mengatakan, orang yang cinta kepada ibadah, inginnya Ramadan itu terus menerus. Tetapi Allah juga Maha Penyayang, Maha tahu dengan kelemahan kita, kekurangan kita. Maka bulan-bulan yang bulan Ramadan, rasanya, auranya, spiritualnya, sosialnya tidak berubah seperti bulan Ramadan. Jadi bulannya tidak akan berubah, tapi rasanya, semangat ibadahnya, istiqomahnya itu sama dengan Ramadan. Yang keempat, istiqomah istiqdari yaumil ma'ad. Istiqomah menyiapkan persiapan untuk hari yang dijanjikan, hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, istiqomah litakjil at-taubah. Istiqomah kita untuk segera kembali kepada Allah, merasa bersalah atau tidak, merasa berdosa atau tidak, maka istighfar kepada Allah dan kepada sesama hambanya kita bersilaturahim. Alhamdulillah Ramadan menyediakan waktu dan tradisi secara ofisial yang dimulai tahun 1908 atas gagasan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Organisasi Besar Nahdlatul Ulama, dan dirasakan oleh Presiden Soekarno ketika banyak terjadi konflik-konflik. Maklum setelah tahun 1945 kita masih dalam suasana menata, undang-undang dasar kita masih baru, masyarakat masih mencari bentuk bagaimana berkehidupan dalam pemerintahan dan kenegaraan. Maka untuk itu dilaksanakan halal bihalal di Istana Negara tahun 1948. Silaturahmi ini perlu kita lanjutkan. Yang keenam, istiqomah mudarah ilal khairat, berlomba-lomba untuk menambah nilai kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan, digambarkan tipe manusia, wa awasnal ibadina allazina sofaina kitab allazina sofaina min ibadina. Setelah Al-Quran kami wariskan kepada hamba-hamba kami terpilih, faminhum zalimun li nafsi, level yang paling rendah mengabaikan, menzalimi dirinya, dia tahu tapi dia laksanakan. Wa minhum muqtasid, yang level lebih tinggi sedikit, muqtasid, pas-pasan, sholatnya zuhur pas 9 asar, sholat maghrib, sholat asar pas 9 maghrib. Ini sering terjadi. Jadi seorang bertanya, Pak, sudah asar belum? Wah, Bapak ini sudah hebat banget. Jam 3 sudah nanya asar mana? Ternyata dia belum sholat zuhur. Begitu juga belum maghrib, dia tanya sudah sholat maghrib atau belum? Maksud
maghrib atau belum? Wah hebat, dia belum ada azan sudah tanya sholat maghrib. Ternyata dia belum sholat asar. Nah ini pas-pasan ini, muktasib. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Nah yang tertinggi adalah sabiq bil khair. Sabiq itu akan berada di depan untuk kebaikan. Sabiqun bil khairat, zalika wal fadlul kabir. Orang itulah yang mendapat level atau derajat yang tertinggi. Sabiqun bil khair, berada di depan. Bukan mubadarah, bukan dia berlomba, tapi dia menjadi pelopor dalam kebaikan, bukan menjadi pengekor dalam kebaikan. Sebab ada orang mengatakan kalau dia baik, ya saya baik. Kalau orang bekerja, ya saya ikut. Kalau orang sedekah, saya sedekah. Tetapi orang yang sabiqun bil khairat itu tanpa melihat apakah orang itu sudah memaafkan, dia lebih dahulu memaafkan. Apakah orang itu bersedekah, dia lebih dahulu bersedekah. Itu ikut sabiqun bil khairat. Zalika wal fadlul kabir. Allah itu yang paling tertinggi. Mengapa istighfar ini perlu kita lakukan? Kita bertemu dengan teman, berapa cepat waktu ya? Ini Januari, ini April, sebentar lagi Juni, Agustus, Desember 2026 tiba. Betapa cepat waktu. Lalu bertanya lagi, betapa masa sedikitnya amal yang dilakukan. Rasanya lewat Ramadan, mudah-mudahan kita tidak digambarkan sia-sia Ramadan kita. Yang ketujuh, istiqomah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini saling menasihati. Sebab ada yang kita tidak istiqomah, melihat saudara kita, sahabat kita yang sudahlah, dia akan kalau dinasihati sepertinya nggak mempan lagi, dia akan sudah lebih dari kita, maka kita biarkan saja. Ini tinggal mengistiqomahkan kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Padahal ini sangat penting saling peduli, memberi nasihat kepada saudara-saudara kita. Karena dalam surat yang pendek, surat Al-Asr ini menurut Imam Ghazali, andai kata Al-Quran itu selain surat Al-Fatihah tidak ada lagi ayat surat yang turun, maka dengan Al-Asr itu cukup untuk manusia tahu tentang bagaimana kehidupannya ini tidak rugi dan tidak sia-sia. Beriman, beramal saleh, kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kurang dari itu, menurut Pak Quraisyah, itu masih rugi. Jadi beriman, beramal saleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itulah yang nilai yang tidak rugi. Kurang dari itu, hanya satu saja, aman tu bilang saja, maka itu bertafsir al-misbah dari Pak Quraisyah, kita sudah rugi. Yang terakhir, istiqomah az-ziyadah bizat, menambah bekal untuk kehidupan kita. Beberapa survei kemarin saya dengan teman-teman pensiunan Telkom, kemudian saya browsing ke beberapa komunitas pensiunan, itu pernah disurvei. Pertanyaan pertama, apa yang dipersiapkan setelah memasuki masa guna waktu, masa pensiun? Nama-namanya macam-macam, ada guna bakti, purnawirawan, warakauli, Breda Tama, lansia utama,
lansia persiapan. Tapi semua menunjukkan bahwa usia itu tidak bertambah, berkurang. Karena usia itu adalah kumpulan dari tahun-tahun. Tahun itu kumpulan bulan-bulan. Bulan-bulan itu kumpulan minggu-minggu. Minggu-minggu itu kumpulan hari-hari. Hari-hari itu kumpulan jam. Jam itu kumpulan menit. Menit itu kumpulan detik. Andai kata manusia berumur 60 tahun, itu diperhitungkan tahun Hijriah, dia sudah hidup 21.500 hari. Itu belum kali detik. Pacu jantung kita ini, ahli jantung, itu lebih dari 5 juta sampai 60 hari. Andai kata pacu jantung itu terpasang pompa air di Monas itu tenggelam, itu untuk satu orang. Betapa dahsyatnya karunia Allah yang namanya detik-detik, detak-detak kehidupan kita yang didapatkan dengan jantung. Nah, ini kita menyiapkan bekal. Dari semua responden mengatakan yang paling tertinggi itu menyatakan menyiapkan bekal untuk akhirat. Nah, pernah mahasiswa saya itu kecil-kecilan survei 62 orang jamaahnya di Magelang, pengajian yang sudah berjalan 5 hari, buat pertanyaan. Ini pertanyaan ini agak sedikit ini memang nakal, tidak seperti pertanyaan terbuka. Apa yang dipersiapkan dalam kehidupan, dia tidak katakan. Andai kata Bapak hari ini dinyatakan ajalnya tiba, apakah sudah siap? Dari 60 itu hanya 56 menyatakan tidak siap. Alasannya bekal belum cukup, masih banyak dosa, anak belum nikah semua, cucu belum ada, dan lain sebagainya. Hanya kurang dari 6 yang menyatakan siap. Kemudian 1 jam dirubah lagi surveinya. Andai kata besok dinyatakan Bapak lempat, siap atau tidak? Kembali lagi yang 15 menyatakan belum siap. Diulang lagi 1 jam kemudian habis pengajian, tanya, andai kata tahun depan apakah sudah siap? Tidak berubah skornya, tetap 56 menyatakan lain yang berdua belum siap. Padahal pertanyaan itu tidak perlu. Karena tanpa itu pun Fa'iza ja'aluhum la yastakiruna sa'ah wa la yastakdimun. Apabila ajal tiba, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan. Itu untuk melihat bagaimana kita melihat hal ini. Demikianlah jamaah hadirin, mudah-mudahan kita istiqomah terhadap hal yang kita sampaikan ini. Doa Imam Hasan Al-Basri setiap saat, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami istiqomah di dalam kehidupan kami. Apa jadinya Allah terhadap orang kami istiqomah? Innal ladzina qulu rabbuna Allah, sumastaqum, orang-orang yang mengatakan Tuhan dan Allah, kemudian kami istiqomah, fatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun, kekuatan, power, Allah tahu. Malaikat mengatakan tidak usah pesimis, wala tahzanu, tidak usah bersedih, wa absyiru bil jannah, kamu diberikan rezeki dari surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan memelihara kalian semua apabila istiqomah di dunia maupun di akhirat. Janji Allah yang berikutnya kepada istiqomah dalam Al-Quran, Uskuruni askurku, berzikirlah kepada aku, ingatlah kepada aku,
pasti aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Lalu Allah janjikan kepada orang istiqomah, "Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan." Karena doa itulah senjata kekuatan untuk kita selalu berserah diri kepada Allah. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang yang istiqomah, "La in syakartum la azidannakum." Kalau engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Dan di balik syukur itu adalah keberkahan dan hal yang luar biasa. Lalu Allah jamin juga kepada orang istiqomah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan memberikan berita siksa kepada kalian sepanjang kalian masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini menurut Imam Al-Ghazali menyampaikan kita kepada dua diri kita. Pertama, al-falah, yakni kesejahteraan, kemenangan. Yang kedua, as-sa'adah, kebahagiaan, sa'adah udarain, bahagia di dua alam dunia yang fana dan alam abadi yang akhirat. Yang ketiga, al-berkah, semuanya dirasakan dengan keikhlasan, keterangan batin dan bertambah ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, mengantarkan kita insyaallah kepada husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa 'alakum tattaqun. Wa 'alamu anna amarakum bi amrin 'azim bis salatu wassalam ala nabiyil karim. Faqula inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Wa manfa'na minal bala' wal waba wal wara wal munkar was su'u wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina hadza Indonesia khassa wa min budani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya khairun nasihin ya aziz ya muqtadir insir baikal muslimin wa innaka ta'lam mahalla bi'man sayyidina Muhammad wa laysa laha kashfa min Allah ya Allah wa khususan ila akhina fi Filistin Allahumma nsukum rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma